Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi mengenai akuntansi pembiayaan desa. Latar belakang, lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadikan desa sebagai subjek pembangunan dengan kewenangan penuh dalam mengelola kebutuhan sendiri didukung oleh peningkatan dana desa setiap tahun. Namun tantangan utama tetap pada pengelolaan keuangan yang transparan. Pembiayaan desa berperan penting dalam menutup defisit atau mengalokasikan surplus anggaran, tetapi fenomena silpa yang besar dan tidak dikelola dengan baik dapat menghambat pembangunan. Selain itu, pengeluaran pembiayaan seperti penyertaan modal ke BUMDes membutuhkan pencatatan yang tepat agar manfaatnya dapat diukur. Dengan adanya Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, sistem penatausahaan keuangan desa mengalami perubahan. Namun masih banyak perangkat desa yang kesulitan membedakan komponen keuangan. Oleh karena itu, akuntansi pembiayaan desa menjadi penting sebagai instrumen untuk mewujudkan good village governance secara nyata. Tinjauan pustaka. Pembiayaan desa merupakan penerimaan berupa pinjaman atau utang yang harus dikembalikan sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Yang pertama itu penerimaan pembiayaan. Sisa lebih perhitungan anggaran silpa tahun lalu yang digunakan untuk menutup defisit anggaran, mendanai kegiatan lanjutan dan kewajiban lainnya. Pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan di rekening kas desa. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan atau investasi. Yang kedua, pengeluaran pembiayaan. Pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pada desa, BUMDes dan BUMDes antar desa. Pengakuan pembiayaan desa. Pengakuan pembiayaan dengan waktu pencatatan transaksi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan diakui oleh basis kas sebagaimana belanja desa dan pendapatan desa. Penerimaan pembiayaan diakui atau dicatat pada saat kas diterima baik secara tunai atau transfer melalui rekening kas desa. Pengeluaran pembiayaan diakui atau dicatat pada saat dilakukan pembayaran kas baik secara tunai maupun transfer melalui rekening kas desa. Apabila implementasi akuntansi desa menghadapi pendekatan basis akrual, maka pengakuan transaksi pembiayaan desa dapat berakibat timbulnya pengakuan aset atau kewajiban. Selanjutnya ada pengukuran pembiayaan desa. Pengukuran pembiayaan desa merupakan proses penentuan nilai setiap transaksi pembiayaan dalam satu periode anggaran. Dalam akuntansi desa, pengukuran dilakukan berdasarkan nilai nominal atau historical cost dari kas yang diterima atau dikeluarkan. Yang pertama ada penerimaan pembiayaan. Pengukuran penerimaan pembiayaan dilakukan sebesar jumlah kas yang diterima oleh rekening kas desa meliputi yang pertama ada silpa diukur sebesar nilai real sisa anggaran tahun sebelumnya. Yang kedua ada pencairan dana cadangan diukur sebesar dana yang dicairkan. Yang ketiga hasil penjualan kekayaan desa diukur berdasarkan nilai transaksi penjualan. Selanjutnya yang kedua ada pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan diukur sebesar kas yang dikeluarkan dari rekening kas desa seperti pembentukan dana cadangan sesuai dengan jumlah yang disisihkan. Penyertaan modal desa diukur berdasarkan nilai investasi yang diberikan kepada BUMDes atau pihak terkait.
Dengan demikian, pengukuran pembiayaan desa bersifat objektif karena didasarkan pada jumlah kas akrual sehingga meminimalisir subjektivitas dalam penilaian. Lalu selanjutnya ada pengakuan pembiayaan desa. Pengakuan pembiayaan desa dilakukan menggunakan basis kas atau cash basis, yaitu ketika terjadi aliran kas masuk atau keluar melalui rekening kas desa. Penjelasannya, yang pertama, pengakuan penerimaan pembiayaan diakui saat kas benar-benar diterima, tidak diakui sebelum kas masuk atau misalnya masih berupa rencana atau piutang. Yang kedua ada pengakuan pengeluaran pembiayaan, diakui saat kas benar-benar dibayarkan, tidak diakui saat masih berupa komitmen atau rencana. Namun apabila desa mulai mengarah pada sistem berbasis akrual, maka penerimaan dapat memunculkan aset. Pengeluaran dapat memunculkan investasi atau kewajiban. Lalu selanjutnya ada klasifikasi pembiayaan desa. Berdasarkan regulasi Permendagri nomor 20 tahun 2018, pembiayaan desa diklasifikasikan menjadi dua kelompok utama, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Klasifikasi ini bertujuan untuk mempermudah pencatatan, pengelolaan, serta penyajian dalam laporan keuangan desa. Yang pertama, penerimaan pembiayaan desa terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA tahun sebelumnya. Pencairan dana cadangan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Yang kedua ada pengeluaran pembiayaan desa, terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal desa, misalnya kepada BUMDes atau BUMDesa bersama. Klasifikasi ini penting untuk membedakan pembiayaan dengan pendapatan maupun belanja desa, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya, pada bagian pencatatan dan penyajian pembiayaan desa, pencatatan pembiayaan desa dilakukan berdasarkan sistem akuntansi desa berbasis kas, yaitu setiap transaksi dicatat saat terjadi arus kas masuk atau keluar melalui rekening kas desa. Pencatatan pembiayaan desa meliputi yang pertama, penerimaan pembiayaan dicatat sebagai penambah kas desa dan dimasukkan dalam kelompok penerimaan pembiayaan. Yang kedua, pengeluaran pembiayaan dicatat sebagai pengurang kas desa dan dimasukkan dalam kelompok pengeluaran pembiayaan. Dalam praktiknya, pencatatan dilakukan dalam buku kas umum, buku pembantu bank, dan buku pembantu pajak jika terkait. Penyajian pembiayaan desa disajikan dalam laporan keuangan desa, yaitu laporan realisasi anggaran yang menampilkan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan secara terpisah dari pendapatan dan belanja. Lalu catatan atas laporan keuangan yang memberikan penjelasan rinci terkait transaksi pembiayaan desa. Penyajian yang tepat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Kesimpulan dari akuntansi pembiayaan desa yaitu pembiayaan desa merupakan komponen penting dalam pengelolaan keuangan desa untuk menutup defisit dan memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan dibagi menjadi penerimaan dan pengeluaran sesuai Permendagri nomor 20 tahun 2018 dengan pengakuan menggunakan basis kas. Pengukuran dilakukan berdasarkan nilai nominal kas sehingga bersifat objektif serta pencatatan dilakukan dalam buku keuangan desa dan disajikan dalam laporan realisasi anggaran dan catatan atas laporan keuangan. Penerapan yang tepat dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas meskipun masih terdapat kendala dalam pemahaman aparatur desa. Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.